Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Materi minggu ini tentang limas ya. Ini materi bangun ruang sisi datar yang terakhir. Ya, lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita setelah melalui pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan web sekolah dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat memahami bangun ruang sisi datar dalam kasus ini yaitu limas dengan penuh rasa tanggung jawab, dapat menghargai pendapat orang lain, jujur, dan rasa ingin tahu yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kita lanjutkan. Yang pertama itu contoh limas. Ya, bisa kalian lihat di layar kalian, contoh limas itu adalah piramida. Ya, piramida itu adalah contoh limas segi 4. Ya. Selain limas segi 4, itu nanti ada limas segi 3, limas segi 6, limas segi 5 atau limas segi N. Untuk prisma dan limas itu sama. Penamaannya sesuai dengan segi N-nya, 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 6, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk unsur-unsur limas. Unsur-unsur limas yang dimiliki oleh suatu limas, yang pasti ada titik sudut, ada rusuk, dan ada bidang sisi. Ya. Bidang sisinya yaitu sama, ada bidang sisi alas nih yang warna biru, warna kuning, warna ungu, orange, dan pink, dan sisi-sisi tegaknya sebuah limas itu pasti berbentuk segitiga. Nih, seperti yang disebutkan di ciri-ciri limas. Bidang atas berupa sebuah titik lancip ya. Jadi yang lancip itu limas. Bidang bawahnya berupa bangun datar. Ya, berarti bangun datar bisa banyak ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa di bangun ruang sisi datar ini konsep dari bangun datar itu akan selalu digunakan, baik itu segitiga, segi 4. Segi 4 berarti termasuk persegi, persegi panjang, kemudian belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan lain sebagainya. Nah, itu digunakan. Jadi untuk yang lupa materi-materi tentang bangun datar, silahkan dicari lagi, dibuka lagi bukunya, atau kalian bisa googling. Nah, ciri-ciri suatu limas tadi yang pertama ya, bidang atasnya berbentuk lancip, kemudian bidang bawah berupa bangun datar, kemudian yang ketiga sisi tegaknya berupa segitiga ya, sisi tegaknya berupa segitiga. Kemudian untuk mencari rumus dari banyaknya rusuk itu bisa kalian gunakan 2 kali N. N-nya sebanyak limas yang ditanya. Limas segi 6 berarti 2 kali 6. Berarti rusuknya ada 12. Kemudian untuk banyak sisi berarti N tambah 1. Untuk titik sudut juga sama, N tambah 1. Kemudian untuk jaring-jaring limas. Nah, bisa kalian lihat di layar kalian bahwa contoh jaring-jaring limas, kalau limas segitiga berarti seperti ini. Ya. Limas segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, kita masuk ke luas permukaan dan volume limas. Volume limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Untuk luas permukaan yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak ya. Ingat, jumlah luas sisi tegak berarti nanti sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, tinggal dijumlahin aja. Kalau dari contoh yang di sini nih, ini gambar 5 segi 4 berarti luas segitiganya dikali 4 ya. Ini bisa kalian lihat nih sisi alasnya nih. Kemudian alas segitiga, tinggi segitiga, ini tinggi limas. Jadi beda ya. Ada tinggi segitiga, ada tinggi limas. Kemudian untuk contoh soal, ya ini untuk contoh soal. Contoh soalnya, alas sebuah limas berbentuk persegi
dengan panjang sisi 10 cm, berarti ini panjang sisinya 10 cm, ini 10, ini 10 ya, ini 10. Nah, atau kalau enggak jangan deh, back. Nah, cukup sini sama sini aja. Panjang sisinya 10, tinggi alas balik, tingginya 12, berarti ini nih tinggi 12. Nah, kemudian maka luas permukaan, berarti kita jawab ya, LP. Luas permukaan itu tadi luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, tingginya 12. Berarti, tapi sebelum kita cari luas permukaannya, kita cari dulu nih, kan luas alas itu kan kita dapat luas persegi ya, sisi kali sisi. Nah, jumlah luas sisi tegak itu berarti jumlah segitiganya, luas segitiganya kan ada 4, berarti 4 dikali alas kali tinggi bagi 2 ya. Ini 4 sama 4-nya boleh, 4 sama 2-nya boleh kita coret nih. Jadi ini 2. Nah, berarti tinggi segitiganya kan kita belum dapat nih yang ini. Nih, kita turun ya. Kayak warna merah deh. Nah, ini kita anggap TP. Ya. Kita anggap TP. PQRS TU. Kita anggap TU. Nah, kita cari dulu panjang TU. TU sama dengan akar dari, ini pakai Pitagoras nih. Nah, O ke U berarti berapa? Setengahnya dari 10, 5 ya. Tingginya 12. Kan ngebentuk segitiga nih. Tingginya, aduh. Tingginya Buren gimana, Bu? Buren? Oke. Masuk aja. Wah. Cin. Ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut ya. Ya. Jadi sebelum kalian selesaikan mencari luas permukaan, kalian cari dulu tinggi segitiga. Nah, berarti nyari sisi miring ya. Cari sisi miring. Cari sisi miringnya berarti akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Atau kalau yang apal triple Pitagoras ya, ketemunya nanti 13. 12, 144 ditambah 25. Akar dari 225. 169. Berarti 13 ya. Jadi ingat-ingat triple Pitagoras, ada 5, ada 12, pasti 13. Berarti tinggi segitiganya ya. Tinggi segitiganya sama dengan 13 cm. Bisa kita lanjutkan. Sisinya itu 10, berarti 10 kali 10 ditambah 2 kali alasnya 10 dikali tinggi segitiganya 13, berarti 100 ditambah 260, jadinya 360 cm persegi. Oke, lanjut untuk volumenya, sepertiga dikali luas alas kali tinggi limas.
Jadinya sepertiga dikali sisi kali sisi kali tinggi 5. Berarti volume sama dengan 3 kali 10 kali 10 dikali 12. Coret-coret 4, berarti hasilnya 400 cm pangkat 3 ya. Ya, itu saja. Jika sudah, nanti bisa kalian kerjakan tugasnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.